Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Raya Sumatera Barat yang berbahagia, jamaah Masjid Taklim Ainul Yakin ya. Dan juga hadir bersama kita jemaah peserta itikaf Masjid Raya dan hadirin yang berbahagia. Tentu kita mengawali tausiah ini dengan mengajak Bapak Ibu, mari bersama kita bersyukur kepada Allah karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, yang datangnya dari Allah, yang tidak pernah kita bayar, tidak pernah kita beli, tapi ada, dan semuanya menjadi bagian yang kita rasakan sebagai kenikmatan. Coba bayangkan berapa banyaknya kebaikan Allah kepada kita. Banyak sekali. Oleh karena itu Allah juga menyuruh kita berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah seperti hanya Allah telah berbuat baik kepada kita. Apa kebaikan Allah? Memberikan oksigen, memberikan air minum, memberikan udara, memberikan tubuh kita, ada ginjal, ada hati, semuanya gratis. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wasbaghu 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi ma yujadilu fillahi bighur'in wala hudam wala kitabim munir. Orang banyak aja yang berdebat, banyak nggak nerima, nggak mengakui bahwa Allah itu memberikan kebaikan di langit, di bumi, dalam tubuh kita. Semuanya berupa kenikmatan. Oleh karena itu mari kita bersyukur pada Allah karena semuanya Allah yang berikan. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu, kali ini kita masuk kuliah tauhid yang terakhir, yang ke-30, yaitu mengenai akhtar nisyan Al-Quran. Bahaya kita melupakan Al-Quran, tidak baca Quran, tidak megang Quran. Quran entah di mana, kita pun entah di mana, enggak tersentuh, enggak baca. Kita berkegiatan sehari-hari tak apa yang dirujuk, tak apa yang menjadi petunjuk, enggak jelas, paling nafsu yang dijadikan pakai rujukan. Padahal Al-Quran telah jelas menjadi bagian zikro, peringatan, memberikan hudan, petunjuk, asyifa, obat, rahmat bagi kita. Sebagai bayinat, penjelas, sebagai furqan, pembeda hak dan batil, Al-Quran. Sebagai al-haq, al-haqqum mirabbik. Fatakunana minal mumtarin, hak benar datang dari Allah, firman Allah benar semuanya, enggak ada yang salah. Nah, kalau kita melupakan, enggak baca, ya sesat, gagal, nyasar, enggak sukses, dan tujuan meleset. Kenapa? Karena trial and error. Nafsu yang dijadikan rujukan, trial and error. Afrita manitakhoza ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak lihat orang memperturutkan hawa nafsu? Hawa nafsu diperturutkan menjadi petunjuk. Juga Allah kata, apakah kau juga lakukan dengan zon, persangkaan-persangkaan yang dijadikan sebagai rujukan? Banyak. Asumsi-asumsi. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu firman Allah. Dan Al-Quran itu adalah ketentuannya Allah berikan buat kita manusia. Namanya sunatullah qauliyah. Ketentuan Allah dalam Al-Quran. Tapi Bapak Ibu, ternyata di alam ini sekitar kita, pada diri kita, di dalam tubuh kita juga sama. Ada ketentuan Allah. Yang namanya sunatullah kauniyah. Ketika ingin membahas, menganalisa, meneliti, mengkaji ketentuan Allah yang ada di alam,
maka semua peneliti, semua ilmuwan, kalau yang dikeluarkan teorinya belum sesuai dengan ilmu Allah, ketentuan Allah, maka ilmunya batal. Ilmunya enggak terbukti. Ilmunya tidak teruji, ilmunya gagal. Sampai kapan? Sampai ilmu yang dikeluarkan oleh manusia tadi sesuai dengan ketentuan Allah, maka menjadi benarlah ilmu tersebut sebagai suatu ilmu. Gravitasi. Newton melihat apel jatuh, Allah menentukan di bumi apel pasti jatuh ke bawah. Ilmu Allah ada di situ. Dia pelajari, dia kaji, dia teliti, muncullah teori gaya, teori F sama M kali A dan seterusnya. Archimedes melihat air kok tumpah di bejana kalau ada sesuatu yang masuk. Oh, berat jenis keluar teorinya. Cocok. Tapi yang mengatakan bumi tetap, yang berputar adalah matahari. Siapa orangnya? Siapa yang bilang begitu? Pluto ya. Kemudian keluarlah Galileo yang mengatakan bahwa bumi berputar. Tapi kemudian pada masa itu justru Galileo dibunuh karena melanggar paham yang beredar pada waktu itu bahwa bumi tidak berputar. Memang kita nih Bapak Ibu, mana coba percaya nggak bumi berputar sekarang ini? Kan kita diem nih, kita di bumi nih, nggak ada kok Pak putar-putar, dikit aja nggak ada putar-putar. Betul? Tapi selama orang mengatakan bumi tidak berputar, nggak ketemu terus dipakai untuk teknologi, dipakai itu apa, nggak pernah sukses. Tapi ketika sesuai dengan ilmu Allah, bumi berputar, kenalah dia sudah pas, itu benar. Teori Albert Einstein, relativitas, kecepatan cahaya, benar setelah itu memang sesuai dengan ketentuan Allah. Kecepatan cahaya. Coba peristiwa Isra Mi'raj. Ada buruk, itu semuanya teknologi ilmu Allah. Benar. Cuman kita kan belum nyampe ilmunya ke sana. Ilmu pesawat terbang aja baru sekarang keluarnya. Zaman 15 abad yang lalu di zaman Nabi nggak ada. Makanya Nabi dibilang gila sama orang kafir Quraisy ketika menceritakan Isra Mi'raj. Karena nggak masuk kok. Lailan minal masjidil haram ila masjid aqsa. Kok semalam? Ilmu Allah. Itu ada dalam Al-Quran. La tanfuzuna illa bisultan. Kata Allah dalam Al-Quran. Tembus langit. Kecuali engkau bisa tembus langit itu. Kalau engkau dengan ilmu, pengetahuan, teknologi, kekuatan, power baru bisa. Itu kata Allah. Memang pada zaman dulu Al-Quran kan ini juga yang kita baca Quran di zaman Nabi. Di zaman dulu mungkin juga nggak percaya apa sih maksud tembus langit, nggak ngerti. Dan juga banyak yang lainnya mungkin kita nggak ngerti pada dulu. Sekarang pun masih banyak kita nggak ngerti. Coba peristiwa Mi'raj Nabi masih belum ngerti kita. Sampai ke langit 7 semalam gimana caranya? Ada dan bisa. Allah sudah siapkan ilmunya. Cuman kita belum nyampe. Nah, kalau sudah sampai itu pasti benar. Itu juga ada dalam Al-Quran. Benar semuanya. Nah Bapak Ibu, jadi alam ini Allah berikan ketentuan dalam bentuk sunatullah kauniyah dan firman Allah dalam Al-Quran dalam bentuk kauliyah, firman-firmannya. Dan itu benar sebagai petunjuk dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, kalau kita tidak membaca, tidak memahami, tidak mengamalkan, tidak baca Quran sama sekali, maka ada beberapa dampak-dampak yang kita dapati. Kita menjadi orang yang sesat. Kesesatan yang nyata, dolalun mubin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitan ayyudillahum dolalam ba'ida. Dolalam ba'ida. Kesesatan yang nyata. Betul ya Bapak Ibu? Quran petunjuk. Enggak kita ikuti ya sesat.
Rambu-rambu di jalanan petunjuk, enggak kita ikuti, sesat. Kita pergi jalan ke Jakarta, ternyata kita nyampenya kemana-mana. Loh kenapa? Gak ada petunjuk, oke. Kenapa? Gak ikut petunjuk, ya udah salah sendiri. Nah, sesat. Jadi dunia ini ibarat perjalanan yang kita lalui satu persatu. Ikutilah petunjuk dalam Al-Quran, kalau enggak kita akan sesat. Tasase gitu. Ya, kenapa? Karena memang menjadikan kita sesat, tidak ikut jalan yang betul. Allah mengatakan dalam fujuroha wa taqwaha, ada jalan fujur, ada jalan takwa. Allah berikan jalan hak, jalan batil. Dan terserah kita, ternyata ada yang mengikuti kebatilan dan fujur dan sesat ujungnya. Di sana akan kita dapati set ending, akhir yang sedih, yang menyesakkan, yang gagal. Tapi ikut Al-Quran, ujungnya happy ending. Kemudian dikun haraj, sempit dada. Sampai dada awak kalau awak tidak baca Quran. Tapi kalau baca Quran, lapang dada kita. Terbuka saja, enak saja. Ya, ini dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 125. Sampai dado, susah saya hati awak, susah saya perasaan awak. Tidak enak saja. Jadi Bapak Ibu, kalau ada mungkin di antara kita yang begitu, maka segeralah ambil Quran, berwudu lebih dahulu, baca Quran. Saya jamin insya Allah, dada yang sampai tadi terbuka lapang. Gak percaya? Coba. Insya Allah, lapang dada kita. Ada yang rusuh terus, ada yang gelisah terus, nggak tenang terus, nggak tentam terus. Nah, ini masa psikis. Kita baca Quran, kembalikan kepada Allah. Kita jamin insya Allah tidak sempit dada kita. Kemudian juga ma'isyatan dangka, kehidupan yang serba sulit. Awak punya piti banyak, awak punya rumah gadang, awak punya oto ranca dan mewah, deposito pun mungkin jutaan dan miliaran, tapi hidup susah taruh. Bapak Ibu paham? Kalau ada yang nggak paham, maka kesimpulannya Bapak-bapak memang belum pernah kaya. Jadi belum pernah punya piti banyak. Nah, jadi tidak paham dong yang musabi. Kan yang musabi piti banyak, rumah gadang, oto mewah, nah, hati susah. Paham tidak? Nah, Anda bisa memahami karena memang tidak pernah punya rumah besar, nggak punya mobil mewah. Tapi saya nyatakan ada dan banyak. Saya 3 periode di DPR RI, ya 11 tahun lebih. Teman-teman saya kaya-kaya semua, dari pengusaha dan sebagainya. Ukuran kaya, bajunya bagus-bagus, jamnya beli dari Amerika, sepatunya beli dari Prancis, celananya beli dari dari luar negeri semuanya. Mobilnya mobil mewah. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Bantu ndak punya pitih. Susah aja. Pertama sampiliknya. Sekretariat, aduh pitih tak tinggal 500.000, nya minta taruh itu sebantang. Baca kalau tuh jual tata usaha, di kalau pitih 500.000, padahal pitih di deposito miliaran. Kemudian kita ngobrol-ngobrol, rusuh saja, rusuh. Aduh, usaha saya di sana, ini dikerjain sama orang, usaha di sana saya ini bakal bangkrut, usaha ini nyepikir susah saya hidupnya, piti banyak susah. Pulang, ambo dibawa naik otonya, otonya mewah, AC dingin, di otonya mengupik sihnya, itu tadinya Pak ya tuh iko, gimana ini? Wah menteri ini nggak betul kerja segala macam. Asamnya bagi PKP, ambo galak sih. Oto ala basi, bagi PKP lu bantu indah basi. Sudah tuh, ambo dibawa pai makan. Ambo makan, saya mau makan daging segala macam. Ayo ndak,
Nyo panggil, coba mana yang kolesterolnya rendah, coba mana ini rendah. Ayo nyo agia makan, indah pakai garam, makan ndak pakai daging, makan ndak ada apa-apa nyo. Nasi putih jo seketik saya lawak ikan ndak, ikan pun ikan mantah lo ikan itu. Itu makan orang kayu rayu. Awak makan unde. Palu-palu lamanya ndak makan. Nah, bajariang lo bajengkol lo. Bangkit lo kaki suci itu. Pitin nado. Ayo betul. Susah hidupnya. Uang banyak. Buktinya apa Bapak Ibu? Cari TV, baca koran, orang yang bunuh diri, banyak orang kayo-kayo. Orang yang stres, depresi, banyak orang kayo. Orang yang sakit jiwa, banyak orang kayo. Ayo kok, kayu piti banyak banget itu. Nah Bapak Ibu, kalau mau nanya ke Bapak Ibu ya, piti banyak, hati susah. Atau piti sekete, hati sanang. Mana yang dipilih? Salah saudanya. Kalau ambu piti banyak, hati sanang. Nah itu baru mantap tuh. Karena Islam itu seperti yang wajib itu kan rukun Islam. Kan rukun Islam wajib tuh, yang 5, rukun Islam kan 5 tuh wajib. Itu wajib yang 5 tuh memerlukan uang semuanya. Jadi salah kalau misalnya orang mengatakan orang Islam kok mesti miskin. Zuhud harus zuhud. Zuhud itu kan sederhana. Arti harta benda itu tidak di hatinya tapi di tangannya. Haji pakai piti, zakat pasti pakai piti, puasa pakai piti. Ya, sholat pun pakai baju juga pakai uang juga. Kata Rasul mesti baju yang bagus kalau kita sholat. Cuma syahadat mungkin yang nggak pakai uang. Jadi Islam begitu. Nah, jadi kehidupan yang serba sulit. Tapi kalau kita baca Quran, insya Allah tak buka asal dipermudah sadanya. Bahkan kalau kita bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Kalau kita bertakwa, Allah berikan kemudahan. Min amrihi yusra. Tidak ada sulit hidup bagi orang yang membaca Quran, bagi orang bertakwa, dia bagi kemudahan. Ada persoalan, dia bagi jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Jalan keluar dia aja. Tapi orang tidak baca Quran susah, sulit, piti banyak, tidak terasa. Rumah besar terasa sampai. Auto dingin masih angin juga. Bah jadi hidup itu. Ya kan? Dan itu banyak kenyataannya seperti itu. Ya, jadi dalam surat Toha, waman a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nasyuruhu yaumal kiamati a'ma. Jadi ma'isyatan dongka, kehidupan yang sulit. Kemudian kita tidak baca Quran juga akan ummi al-basirah, mata hati yang buta. Jadi Bapak Ibu deh ya, ada kan di TV banyak cerita tentang Angelina, seorang anak kecil dibunuh coba nih. Kalau awak mendengar, membaca, mencari, menonton, misalnya tadi Angelina, kemudian apa komentar kita? Tentu iya anak angkeknya, tentu mungkinnya nakal, mungkin segala macam. Itu mata hatinya buta itu. Tapi onde kasihan, onde orang kok aku batu itu bana, itu berarti kita punya mata hati. Bagaimana maksud saya Bapak Ibu? Mana mungkin anak kecil dibunuh? Itu kan berarti ditutup mata hatinya. Ya, sumun, bukmun, omyun gitu. Ditutup. Kenapa demikian? Karena dia tidak baca Quran. Ya, memang dia mungkin bukan Islam kali, saya nggak tahu. Tapi juga banyak perilaku-perilaku yang lain. Awak pun, coba Bapak Ibu, kan punya anak-anak, Bapak Ibu, anak awak masih bayi, menangi-nangi berang-berang awak ke anak. Coba Bapak Ibu, bayi menangi anak awak berang-berang mencari anak menangi. Lucu atau batu cito itu? Bayi tidak tahu. Anak kete masih umur 2 tahun 3 tahun berlari-lari jatuh piring pecah, ibunya berang-berang pecah ke anaknya. Itu kalau itu yang terjadi, mata hatinya tertutup.
Kenapa? Ya anak kecil kan nggak ngerti apa-apa Bapak Ibu. Menang itu memang yo kan menang. Awak pun dulu ketek waktu bayi pun menangis. Samu baku tibu awak punya anak awak berang-berang puluh. Padahal itu adalah perilaku biasa. Kejadian yang terjadi seperti apa adanya. Kepada pegawai kita bertindak kasar dan keras. Nyo lampa-lampa saya. Onde. Baku bantu itu orang. Hati nuraninya tertutup, mata hatinya tertutup. Kenapa tidak baca Quran? Akibatnya tentu dia dimusuhi oleh bawahan. Akibatnya dimusuhi oleh orang sekitarnya. Banyak perilaku-perilaku yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan fitrah kata hati kita. Karena dia sudah ditutup, dilupakan dan kemudian dia mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah. Kenapa? Tidak baca Quran. Kalau baca Quran dibuka fitrah manusia yang ada dalam diri kita. Sehingga kita mengenal sesuatu dengan kebaikan dan kebenaran. Dan insya Allah kita akan diberitahu oleh Allah mana yang benar adalah benar, mana yang salah adalah salah. Tapi kalau mata hati kita tertutup, yang batu bisa salah, yang salah bisa batu. Yang hitam bisa putih, yang putih bisa hitam. Nah, ini kemudian qaswah al-qulub. Hati menjadi keras. Hati kok karih. Dalam arti yang negatif. Ya membuat kita pun tidak sensitif. Membuat kita tidak memiliki sensitivitas. Tidak memiliki satu perasaan. Tidak memiliki suatu kebaikan yang dimunculkan dari perasaan kita. Kenapa ini terjadi? Karena juga tidak membaca Al-Quran. Kemudian zulmun wazil. Zalim dan hina juga sebagai akibat dari kita melupakan Al-Quran. Zolim kita, aniaya. Bagaimana tidak aniaya? Karena kita mengerjakan sesuatu yang tidak berdasarkan Quran, maka yang kita kerjakan bisa jadi salah. Akhirnya kesalahan itu menganiaya diri sendiri. Contoh misalnya begini ya Bapak Ibu ya. Saya pernah teman-teman dekat saya datang ke saya. Termasuk beberapa wartawan-wartawan yang dekat dengan saya datang kepada saya. Pak Gubernur, kita lawan. Apa yang dilawan? Itu orang-orang yang memfitnah Pak Gub. Yang memburu-buruan Pak Gub. Yang menjelek-jelekan, kita lawan. Mangau padian. Banyak juga kesalahan mereka tuh mah bisa kita angke. Bisa kita buka macam-macam kawan-kawan. Setelah dia cerita panjang lebar dengan semangatnya. Datang lagi kawan-kawan DPRD teman-teman saya juga begitu. Ini kawan kau ndak ikut doh, awak lawan apa segala macam. Kan dia sudah begini dan sebagainya. Setelah selesai saya cuma tanya satu. Tadi usulan tadi itu ada ndak dalil Qur'annya? Ada ndak dalil hadisnya? Akhirnya mengasih pagu. Yang tadi awak membalik orang jahit kawak, jojai balik. Orang mempekecen awak balik puluh dengan mempekeciannya. Orang memberitakan awak buruk, awak balik memberitakan buruk tentangnya. Apa ada Al-Qur'annya? Apa ada hadisnya? Ambo jawe ndak ada tuh. Jadi gimana? Kata kawan-kawan saya. Ya ikuti Quran, ikuti hadis. Bagaimana Rasulullah SAW menghadapi fitnah dan sebagainya. Gimana? Tenang. Ada komentar, qalu salama. Cuekin aja. Oh sanang di inyo Pak, berarti inyo manang. Oh tidak. Dia kalah, kita menang. Oh awak tidak merespon, tidak membalik. Awak menang Pak, ya menang. Baku menang. Pertama, kita menang karena tidak membalas, berarti kita menang melawan nafsu kita sendiri. Satu. Yang kedua, kita menang karena kita tidak terganggu dengan maunya orang mengganggu kita. Yang ketiga, hati kita tetap tenang, tentram, dan baik. Yang keempat, tidak habis waktu untuk ngurusin dia. Tidak habis energi untuk ngurusin dia. Tidak habis pikiran untuk urusan dia. Waktu kita produktif untuk ngurusin yang mau kita kerjain. Sudah itu Allah tambah lagi kesabaran. Allah cintai. Allah maha sobirin bersama orang sabar. Allah berikan. Kabar gembira. Wabasiri sobirin dan seterusnya. Menang kita. Tidak ada kalah. Dia gimana? Kalah telak. Semakin mempakecen ambo, semakin rusuh hatinya, semakin susah, semakin kusuk mukunya. Kalah.
Semakin dia menjelek-jelekan saya dan seterusnya, pahala yang dia kerjakan dari sholat dia mengalir ke ambo. Sampai habis. Sudah tuh dosa yang ambo tabwe, dekarong sengaja pun tidak, berpindah ke inyo. Itu hadis sahih, namanya hadis bangkrut. Ruginya. Sudah tuh Allah akan berikan hukuman kepada dia. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, Allah akan berikan kebaikan. Kalau jelek kita kerjakan, Allah akan balas pula dengan kejelekan kepadanya. Ini ayat Al-Quran Bapak Ibu. Contoh Nabi nggak pernah melawan. Melawannya ketika perang. Itu pun sportif. Tapi di ini segala macam tidak. Bapak Ibu, itu kata Quran. Bukan kata hawa nafsu mesti ngelawan segala macam. Menjelek-jelekan orang, nggak boleh, dosa juga kita. Setahun kemudian, satu persatu mereka, teman-teman saya, datangnya saya. Pak Gub, batua kece Pak Gub. Abad tua tuh. Iya Pak Gub manang aja. Pak Gub produktif tauri, efektif tauri, jalan tauri, ndak nyogubrit cie pun anyu latih seorangnya. Dibikon ndak kane, dibikon ndak respon, dipakecen dikon ndak. Akhirnya dia malah berbalik. Musibah banyak ke dia. Kegagalan kepada dia. Berbalik-balik saudara. Ibarat kita memukul apa tuh yang tinju tuh napras ya apa namanya? Hah? Sangsa ya. Ah, nyepukunya tanang sih. Bekonya latihnya mampu soal jatuh. Itu contoh saja. Berbalik kayaknya. Datang lagi teman saya mengatakan hal yang sama juga. Batu Pak Gub, cocok, ternyata betul. Bukan saya yang betul Al-Quran. Rasulullah yang mencontoh demikian. Itu sebagai satu contoh. Kalau kita ikutin nafsu, kita kreatif. Kita kreatif. Padahal itu tidak betul. Hudan jelas. Karena Allah yang mencipta manusia. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairu makirin. Mereka boleh buat makar. Allah juga punya makar. Sebaik-baik makar adalah Allah. Jangan awak buat makar. Tidak ada dalam Al-Quran yang mencontohkan kita manusia beriman untuk berbuat makar. Tidak boleh. Biarkan Allah yang membalasnya dengan keadilannya. Pasti akan dibalas. Saksikan saja dalam hidup kita. Apalagi nanti di akhirat. Nah jadi itu contoh ikut Quran. Sehingga kalau kita melupakan Quran, yang muncul pada kita kreativitas dari nafsu kita. Ya. Kemudian berikutnya, kalau kita tidak baca Quran, subhah asyaitan. Bersahabat dengan setan. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Jadi teman setan. Kalau kita melupakan zikrullah, melupakan Allah, teman setan. Setan tuh buat jahat terus, terasa benar. Yang salah terasa betul, yang betul terasa salah. Semuanya yang dikerjakin enak, betul padahal salah, padahal haram. Itu setan. Memperdayakan kita. Padahal Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin, musuh nyata buat kita, tapi jadi teman. Nah, jadi Bapak Ibu mau dideketin setan atau mau dideketin malaikat? Kalau mau deketin malaikat, baca Quran. Hidup kita selamat dunia akhirat. Malaikat bersama kita, la tahzan innallaha ma'ana. Enggak ada khawatir kita, Allah bersama kita. Baik kama. Apa yang kita kerjakan, urusan jabatan, urusan apapun, tidak perlu khawatir, Allah bersama kita. Dan itu insya Allah dengan demikian, apapun yang terjadi, insya Allah terbaik buat kita. Tenang kita, enggak stres, enggak kecewa. Ya, kemudian juga akhirnya lupa terhadap diri sendiri. Na'udzubillah. Dan kemudian kita juga mendapatkan kefasikan dengan kita lupa kepada Allah dan tidak membaca Quran. Dan kita menjadi an-nifaq. Orang yang nifaq. Juga terjadi ketika kita tidak membaca Al-Quran. Dan kemudian Bapak Ibu, akhirnya kalau kita melupakan, tidak baca Quran, maka kita akan asyakhawa ad-dunyawiyah wa al-ukhrawiyah. Kita akan mengalami kesulitan di dunia dan kesulitan di akhirat. Bapak Ibu, kalau ditanya hidup mau senang apa mau sulit?
Kok nggak semuanya jawab? Mau senang atau mau sulit? Alhamdulillah. Kalau mau senang, mau saya kasih tahu caranya gimana? Caranya ikut Al-Qur'an. Tentu contohnya pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Insya Allah kesenangan kita akan dapati yang hakiki. Tidak perlu kesenangan kita capai dengan trial and error, dengan coba-coba salah, dengan cubu-cubu kiru-kiru, rasu-rasu, tidak bisa. Habis-hari waktu gagal awak. Ikut saja yang sudah terbukti benar, yaitu Quran. Pasti senang. Apapun yang kita alami, pasti senang. Walaupun kita nggak punya uang, nggak punya jabatan, nggak punya apa, dengan dekat kepada Allah, insya Allah kita mendapatkan kesenangan. Mari Bapak Ibu, kita baca Quran terus. Hari Ramadan sudah mendekati habis. Kalau bisa di 10 hari terakhir kita perbanyak baca Qur'annya, kita pahami, kita hayati, kita hafal, dan kita amalkan. Tidak ada susahnya Bapak Ibu. Jangan ada yang mengecek, Pak ambola tua Pak, tidak bisa menghafal Quran, bacalah. Hafal insya Allah bisa. Terakhir saya pernah ketemu orang tua umur 90 tahun. Ketemu saya, dia masih ingat pada waktu saya masih SMP. Tahu cerita, bahkan saya pun sudah lupa kapan yang diceritakan, tapi betul yang diceritakan. Dia kenapa baca Quran tiap hari. Tidak pikun. Jadi Bapak Ibu kalau mau jadi orang tua tidak pikun, ya, ini ada yang mungkin sudah mau pensiun misalnya. Nah ini coba baca Quran nanti. Pak Masrul ke pensiunnya tahun depan kok. Nah, baca Quran, insya Allah segarnya lebih pada kolek. Batamu jambu di mama masih ingat tau. Dia karena baca Quran membuat kita tidak pikun. Buktikan bagi yang sudah tua nantinya. Nah ini ibu-ibu kita juga baca Quran tori ibu. Nah, cerdas dibuka lapang dada, tidak dipersempit, dipermudah. Waduh, enak semuanya lah intinya. Oleh karena itu mari kita baca Quran. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaat ini buat kita semua, buat saya sendiri. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.